azan itu kan si Mas Ganjar itu kan dengan posisi wudhu tapi lengannya masih panjang. Nah. Giro lupat gloda. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Hari ini kita ngonten lagi karena sudah seminggu kemarin ya kita bahas kemarin apa tentang apa ya, pergelakan Caimin masuk ke koalisi perubahan ya. Saiki kita mau bahas tentang iki, kemarin ada konten yang viral berkaitan dengan KPI ya. Cak Ganjar, dia masuk ke dalam Ganjar, Bang. apa? Ganjar ae lah. Cak iku arek dhewe. Iya, Mas Ganjar masuk di konten Adande ini. KPI. Televisi TV di stasiun televisi swasta lah. Si swasta yang punya partainya katanya gitu ya. Kayak partainya. Iya itu. Makanya berani masang. Mungkin partai yang lain nggak mau masang Wani Biro. Oh iya iya. Oke, iya. jadi seperti itu ya. Apakah itu bagus atau tidak seorang capres masuk ke dalam konten azan seperti itu? Kok kenapa kok nggak capres-capres lain juga gitu ya? Kok Ya, capres? betul. Barangkali memang ya Wani Biro gitu ya. Wani Biro seperti itu karena ya capres lain belum punya ini, punya konten seperti itu. Dan mungkin salah satu juga strateginya timnya Ganjar, tim PD untuk menaikkan elektabilitasnya, karena setelah itu sangat banyak yang membicarakan Cak Ganjar. Nah, Mas Ganjar tadi itu untuk piye KPI dan KPI seperti bahkan Ade Armando yang dulu sempat yang sempat mendukung ya di PDIP, sekarang dia sangat apa ya bahasanya memberikan ya netral seperti itu. Netral bahwasanya kayak yang netral ya. Kayaknya netral, tapi nggak tahu lagi. Tapi dari statementnya yang di salah satu konten YouTube di mana di TV One bahwasanya menyampaikan bahwasanya hal itu ya mending ditiadakan karena mengkhawatirkan kegaduhan seperti itu. Gimana menurut Cak Ri gimana? Kalau pendapat saya terkait Mas Ganjar itu di konten azan ya, konten azan. Menurut saya sah-sah saja. Sah-sah saja. Karena di situ nggak ada atribut partai waktu azan kan. Mungkin waktu azan pakai baju PDI, partai, terus kopiah partai, ya kan. Jadi di situ full kayaknya waktu pakai baju putih, kopiahan, gitu aja kan. Kan di situ juga tidak ada atribut partai, sah-sah saja. Sah-sah saja. Sampai kan yang rame kan netizen. Wah, kejam pokok sama netizen itu kejam banget, Bro. Beneran. Karena apa? Waktu azan itu kan si Mas Ganjar itu kan dengan posisi wudhu tapi lengannya masih panjang. Nah, hal yang sepele ini bikin rame di sosmed. Nah, ini pertanyaannya. Nah, pertanyaannya apa ya? Niat kayak gitu atau gimana ya? Itu settingan ya, settingan atau memang nggak bisa wudhu gitu. Wudhu kayak gitu. Memang apa dibuat seperti itu biar viral kayak ya, gitu. benar. Karena media sosial media itu kalau kita nggak viral, kita nggak akan terkenal. Benar gitu. Kalian sesuatu yang di situ yang memang nggak umum di situ akan bikin viral, apalagi netizen itu kan kejam sekali. Benar. Itu gara-gara lengan itu kelihatan waktu wudhu nggak diwingkis ya, nggak dilingkis. Itu rame sudah. Masuk
wudu caranya kayak gitu. Paling biasanya seperti itu paling ya. Apa biasanya nggak sholat? Padahal kan itu kan masih posisi di muka. Bisa jadi nanti waktu pas di tangan kan langsung dikis gini baru dikasihkan ke air. Kita kan nggak tahu. Benar. Tapi ya memang kalau kita mau bikin konten di sosmed, salah satunya kalau pengen viral ya contoh kecilnya seperti itu. Nah, dari situ elektabilitasnya Pak Ganjar dengan adanya naik ya? konten azan itu kan paling enggak 3 hari selama seminggu kan rame banget ya. gitu. Bahkan masuk di semuanya bahas itu. Karena ya namanya tokoh politik ya, capres kan, calon presiden pasti juga rame. Benar. Tapi di aturan KPI, aturan itu tidak menyalahi aturan dalam penyiaran televisi. Kayak gitu. Cuman karena kita di KPI itu juga harus menghormati pemilu 2024, alangkah baiknya tidak ditampilkan lagi, ditayangkan. Berarti itu pertama dan terakhir berarti ya? Sepertinya iya, pertama dan terakhir. Kalau saya jadi KPI-nya mungkin karena kita itu televisi itu media promosi kan. Menurut saya bebas kita saja ya. Mau di stasiun televisi mana-mana itu promosi dari partai yang siapapun silakan. Benar. Masa kita marketing jualan makanan ya, makanan, minuman bisa kita marketingkan di televisi, apalagi politik kan juga bisa di marketing. Yang penting kan sosialisasi. Nah, apalagi sekarang sosialisasinya kan bebas. Sosialisasinya bisa melalui media sosial apapun, YouTube dan TikTok dan lain-lain kan. Apalagi stasiun televisi sekarang kan kayaknya gara-gara adanya medsos sepertinya turun peminatnya ya. Nah, itu bisa menjadi ajang sosialisasi para entah itu caleg, entah itu pilpres, pilgub. Silahkan udah, mungkin bisa jadi stasiun televisi itu selama 1 jam full mungkin sponsornya itu partai semua dari per 5 menit partai ini. Oke. Berarti kalau dari KPI nggak ada masalah ya, jadi ya itu mending ditiadakan lagi selanjutnya. Ya sebenarnya ya nggak ditayangkan lagi lah, karena sebenarnya juga Nasdem juga punya TV ya, mungkin ada Metro, ada yang Perindo juga punya TV. Nggak tahu yang Prabowo ini nggak punya TV paling gitu ya. Mungkin ya bingung juga nanti kalau nggak punya TV, sama-sama punya TV ya sebenarnya silakan saja posting azannya, posting makannya, posting ngapainnya seperti itu. Tapi kemarin itu yang dipertanyakan oleh pihak ulama itu bahwasanya ini waktu azan, waktu yang sakral dan waktu yang dimana orang itu melakukan ibadah seperti itu. Kok masih sempat-sempatnya diselip-selipkan dengan agenda politik. Nah, waktu itu kan seharusnya waktu azan waktu ingat Allah Subhanahu wa taala, bukan waktu mengingat capres seperti itu. Ya. Jadi kalau dari pendapatnya salah satu ulama Indonesia sekarang bahwasanya nggak ada masalah. Ada masalah. Tapi kalau itu kan rame-rame nih politik identitas kan. Nah, politik identitas seperti itulah. Ya. Seharusnya kalau mungkin sarannya dari beliaunya ya bebas. Kalau mungkin ranah politiknya politik identitas, emang politik itu harus di ini juga, maksudnya itu ketika sosialisasi harus ditampilkan juga. Kan banyak aturan-aturan yang terus kampanye nggak boleh di dalam masjid. Waktu itu rame-rame kan seperti itu. Sebenarnya paling penting. Tapi aturan Bawaslu kayak yang baru ya. Kayak Bawaslu. Tapi sekolah masa nggak boleh dikasih sama apa sekolah juga nggak boleh kita nggak boleh sekolah. Tapi kan ada usia politik di sana, usia kelas 3 itu politik. Ya usia untuk mencoblos. Kan eman kalau nggak dimasukin sama Mas Lu. Khawatirnya yang golput itu dari kalangan SMA kelas 3 itu ya. Ya kalangan milenial kan yang golput karena urusannya mereka, saya urusannya game gitu ya. Kalau nggak ada sosialisasi dari Bawaslu kan bahaya gitu. Mungkin Bawaslu mungkin sekarang mungkin titik saja mungkin ke arah usia dini untuk nyoblos itu ya, sudah 17 tahun lah ya. 17 tahun terus punya KTP gitu. Oke, mungkin itu berarti sudah clear ya, berarti nggak ada masalah. Mending sarannya TV ya menyiarkan semuanya, nggak pamrih satu calon aja, mending semuanya seperti itu biar adil. Gitu. Kalau yang nggak punya modal silakan dimodali untuk masuk ke TV yang kan banyak TV seperti itu. Kalau mungkin azannya YouTube mungkin nggak tahu karena YouTube mungkin nggak ada pengingatnya waktu azan itu berhenti dulu main YouTube-nya seperti itu
kan nggak seperti itu. Kalau TV kan ada berhenti dulu maghrib kecuali ya. Ya. Seperti itu. Terus ada pertanyaan lagi untuk ini, kira-kira Ganjar itu munafik nggak? Iya kan ya, karena paling cuma waktu konten tok itu ya. Itu sholatnya hari biasa enggak itu. Seperti Kira-kira itu. dari Cak Rey gimana tangannya kok waktu wudhu itu nggak dilingkis Nggak itu? dilingkis itu paling kan settingan, paling cuma waktu itu tok sholatnya atau gimana. Gimana menurut Cak Rey? Ya menurut pandangan saya terkait itu semua kembali lagi ke orangnya masing-masing terkait munafik atau tidak dalam ibadahnya kan. Kita kan nggak tahu masa ibadah mau dipertontonkan kayak gitu. Benar. Gitu. Mungkin kalau di sisi yang azan itu kan salah satunya mengedukasi bahwasanya pemimpin itu juga pemimpin kita itu juga sholat kayak gitu. Oh juga gitu. Sholat juga. Muslim lah kayak gitu. Pemimpin kita itu muslim. Karena kan mayoritas di Indonesia itu kan muslim. Gitu. Jadi mereka mengedukasi kayak contoh Mas Ganjar itu menjadi apa namanya? figur azan kayak gitu. Bisa jadi waktu besok lagi kayak siapa? Rivalnya Anies ya. Mungkin lain momennya sholawatan atau gimana? Khutbah ya kan? Kan seperti ramai juga itu kan. Tapi kan nggak ada masalah. Itu kan termasuk katanya politik identitas kan kayak gitu. Jadi kalau menurut saya nggak ada masalah. Kalau masalah ibadah malah saya jempol. Karena kita mencari pemimpin itu yang ibadahnya juga kuat. Masanya kita memilih pemimpin yang di situ nggak pernah ibadah ya gitu. Contohnya seperti itu. Benar. Kalau menurutnya Cak Agus sendiri gimana? Kalau itu mungkin ya kurang telitinya editornya barangkali itu ya. Yang mungkin mengkritisi hal tersebut sehingga menampilkan di ya sebenarnya karena mungkin pikiran saya ya terserah saya berpikir ya. Jadi ya mungkin pas saat wudhunya itu settingannya dari tim kreatornya itu kurang bagus seperti itu ya. Tim kreator kurang bagus sehingga hal tersebut itu menjadi kritisi. Sebenarnya ada dua sudut pandang ya. Si Mas Ganjar itu masuk ke TV sama Mas Ganjar munafik. Nah, mungkin ada pertanyaan yang munafik ini polemiknya dia pernah wudhu atau enggak sehingga wudhu seperti itu saja nggak bisa kan gitu ya. Saran saya mungkin tim kreatornya paling ayo di tag pas wudhu tok, wajahnya tok, lupa kalau ini tidak dinaikkan. Itu barangkali ya tim kreatornya yang salah gitu ya. Polemiknya seperti itu di bawah ya. Karena juga statement dari Yusuf Mansur juga seperti itu. Pasti dia berpikir secara sebagai konten kreator ya. Konten kreator beliaunya ya, bukan politik. Pasti ini akan ada polemik, ada pro sama kontra sih. Dia sudah mengantisipasi. Berarti kalau ada pertanyaan seperti itu, bahkan dia menjadi salah satu wakil ketua Partai Perindo, berarti ya yang mungkin punya TV. Nah berarti ya berarti kayak settingan biar viral itu. Jadi dua konten viral ini yang masuk ke dalam TV sehingga dia meningkatkan elektabilitasnya menjadi naik seperti itu. Ya ide bagus saja sih. Tapi ya mungkin kedepannya tidak seperti ini lagi gitu ya. Konten kreatornya bisa lebih bagus lagi dalam menyeting. Mungkin sesungguhnya ya wudhu yang seperti biasa aja. Ya dilingkis. Ya. Lek awalnya wudhu misalnya Cak Rey wudhu misalnya tangannya gak dilingkis. Iya. Masih pakai sarung tangan loh. Kan lu itu juga ya. Apa wudhu kok gak sarung tangan sih? Oh salah. Ya berarti nanti kayak kembloh enggak tangannya. Dia dicincin diisi atau dilepas baju ini pakai kawasan kan ada masalah gitu ya. Ya mungkin momentum itu yang mungkin tim kreatornya lebih jeli lagi dalam membuat konten seperti itu biar enggak viralnya mungkin fokusnya ke itu aja gitu ya. Malah barangkali ya cuma sebuah kita seperti konten kreator ya mungkin barangkali salah strategi marketingnya gitu ya. Marketingnya pengennya naikkan ke waktunya azan itu polemik, tapi kenaiknya malah belok ke kiri gitu ya. Antara bonus atau dua-duanya kena itu bisa jadi. Dua-duanya kena itu. Dua-duanya kena kenapa? Dua-duanya kena ya kan antara sisi positifnya ngedukasi terkait agama ternyata pemimpin kita juga sisi negatif netizen yang kenceng-kenceng ini ini enggak diteko waktu wudhu. Tapi memang dua pro dan kontra ini bikin rame di dalam videonya itu. Tapi nggak ada sudah dihapus ya, ditarik ya dari media ya. Nggak tahu. Ada lagi nggak? Adanya itu. Nanti kalau ada nanti kita tampilkan ya. Sambil kita ngobrol nanti kita tampilkan di
depan layar terkait Heeh. videonya Mas Ganjar itu. Ya seperti Jadi itu. seperti itu uniknya. Kalau kita nggak seperti itu, bisa jadi contoh kayak gitu itu kalau saran untuk konten kreator semua juga kayak gitu. Heeh, benar. Kita mau terkenal, kita buat sisi di mana yang memang di situ bikin orang cenderung lihat di situ. Salfok. Nah, fokusnya di situ. Ya, fokusnya di situ. Ini yang aneh kayak gini. Kayak ada yang konten kreator kemarin tuh di Lumajang kalau nggak salah. Di Lumajang itu rame-ramenya karnaval itu kan ada musik, pencintaan musik kan. Heeh. Nah, terus ada perempuan yang joget-joget striptis itu. Heeh. Nah, terus di sebelahnya itu ada masjidnya. Heeh. Nah, yang salfoknya itu kan akhirnya fokus di masjidnya. Masa di sebelahnya masjid ada joget-joget lah gitu. Benar itu ya. Jadi emang sisi konten kreator itu kita harus lihat sisi di situnya. Kalau pengen kita viral kayak gitu. Ya. Dikritik banyak kritik. Pokok semakin banyak komentar dari netizen, semakin banyak follower kita kan kayak gitu biasanya kan kayak gitu ya. Iya. Kreator. Ya. Seperti itu Iya. teman-teman. Kayak gitu. Ya, mungkin itu aja ya. Ya, mungkin itu aja berita yang paling Kita tanggapi ini tanggapi. karena mungkin cukup kemarin-kemarin ini kita nggak segera membuat konten. Semoga kedepannya bermanfaat untuk konten kreator kedepannya. Kalau bisa ya, kalau pengen melejit terus sebenarnya ya, kalau mungkin viral-viral seperti ini biasanya kontennya cepet anjlok. Cepet anjlok. Nah, kalau nggak pengen dinaikkan lagi harus tambah yang unik lagi. Nah, yang ini lagi. Tapi nggak, ya harus membuat momentum seperti itu. Momentum, Tapi kayak gitu. sulit seperti itu ya. Sulit. Tapi mungkin untuk kedepannya ya carilah menjadi konten kreator yang baik lah, jangan yang buruk-buruk seperti itu. Kita edukasi yang baik-baik kan juga Ya. sebagai amalia kita juga. Benar-benar. Jadi kalau mungkin buruk-buruk ya nanti dapatnya untuk kita sendiri. Bahkan setiap apa yang kita lakukan kita komentari pastinya nanti membawa apa ya, kebaikan atau keburukan pada yang melihat kita. Cukup. Jangan lupa like, komen, serta subscribe di channel kita di Curahkan Tanah. Ya, share sebanyak-banyaknya barangkali bermanfaatnya. Mungkin kalau ada konten-konten yang lainnya silakan komen di bawah ini. Cukup. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.